Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai peristiwa El Nino dan La Nina. Sebelumnya saya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Ratri Yuda Triwahyuni, lalu ada Rizka Cynthia Putri dan Rizky Antika. Peristiwa El Nino dan La Nina sendiri merupakan bagian dari peristiwa alam yang mempengaruhi iklim global. Nah, disebut mempengaruhi iklim global karena ketika muncul dua peristiwa alam tersebut ini dapat mempengaruhi atau dampaknya dirasakan oleh berbagai wilayah atau negara di kawasan Asia Pasifik. Nah, kejadian El Nino dan La Nina ini dimulai dengan memanasnya atau mendinginnya suhu pada permukaan air laut di Samudra Pasifik. Nah, kali ini pada peta konsep dapat terlihat bahwa akan dibahas mengenai El Nino dan La Nina. Pada El Nino akan membahas mengenai pengertian, proses terjadi, dan osilasi selatan. Lalu pada bab La Nina akan membahas mengenai pengertian dan proses terjadinya. Selain itu, pada peta konsep akan menjelaskan mengenai indikator prediksi, penyebab, dan dampak. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan El Nino? El Nino itu berasal dari bahasa Spanyol yang artinya anak laki-laki. Nah, istilah ini pertama kali digunakan pada abad ke-19 oleh nelayan di Peru dan Ekuador untuk kondisi air yang hangat tidak seperti biasanya dan terjadi menjelang hari Natal. Nah, El Nino biasanya mulai di pertengahan tahun dengan adanya suhu perairan yang meningkat dalam skala besar di bagian tengah dan timur ekuator Samudra Pasifik, serta terjadinya perubahan sirkulasi atmosfer tropis. Nah, pada umumnya fenomena El Nino ini mencapai puncak pada November sampai Januari setiap 2 hingga 7 tahun dan dapat bertahan selama 9 hingga 15 bulan. Nah, jadi kesimpulannya El Nino ini merupakan gejala di lautan yaitu gejala naiknya suhu permukaan laut. Selanjutnya yaitu perbedaan keadaan normal dengan El Nino. Nah, pada selama peristiwa El Nino berlangsung itu keadaan angin pasat atau angin yang sepanjang tahun bergerak dari timur ke barat pada wilayah Samudra Pasifik itu akan melemah atau mungkin bahkan berbalik arah. Nah, yang memungkinkan wilayah air yang lebih hangat dari normalnya untuk pindah ke pusat dan timur Samudra Pasifik sekitar daerah tropis atau garis ekuatornya. Nah, di sini pada keadaan normal atau netral, pada sirkulasi Walker di Indonesia akan berbentuk konvergen atau naik. Nah, sehingga ini akan meningkatkan potensi pertumbuhan awan konvektif yang menyebabkan hujan. Selanjutnya pada keadaan El Nino, pada sirkulasi Walker ini akan bergeser karena terjadi melemahnya angin pasat timur yang menyebabkan sirkulasi Walker akan berbentuk subsiden atau turun, dan ini akan berpotensi untuk pertumbuhan awan konvektif dan akhirnya berkurang curah hujannya. Seperti terlihat pada gambar. Selanjutnya yaitu proses terjadinya El Nino. Pada proses terjadinya El Nino ini ada 3 tahap, di mana ada tahap perairan Pasifik bagian tengah dan timur akan
akan mengalami pemanasan suhu. Selanjutnya akan terjadi pembentukan awan serta terhambatnya pertumbuhan awan. Pada perairan Pasifik bagian tengah dan timur mengalami pemanasan suhu, itu pada awal proses terjadinya El Nino adalah dikarenakan peningkatan suhu yang berada di perairan Pasifik bagian timur dan tengah. Nah, hal ini akan meningkatkan suhu kelembaman pada atmosfer yang berada di atas perairan tersebut. Sehingga hal ini akan memicu pembentukan awan yang dikarenakan karena adanya kelembaman di atmosfer tadi. Nah, peristiwa ini nantinya akan mendorong terjadinya pembentukan awan dan akan meningkatkan curah hujan yang berada di kawasan tersebut. Yang selanjutnya akan terhambatnya pertumbuhan awan. Nah, setelah proses pembentukan awan tadi, maka di bagian barat Samudra Pasifik itu akan mengalami tekanan udara yang meningkat. Nah, hal ini akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan awan di atas laut di bagian timur Indonesia. Hal ini nantinya akan mengakibatkan di beberapa wilayah di Indonesia itu mengalami perubahan curah hujan yang dikatakan jauh dari normalnya. Nah, seperti pada gambar ini Samudra Pasifik. Nah, pada awal prosesnya ini kan El Nino akan terjadi peningkatan suhu yang berada di Pasifik bagian timur. Nah, di sini akan mengalami kenaikan suhu dan timur dan tengah akan mengalami kenaikan suhu. Jadi suhu di situ akan mengalami kelembaban pada atmosfer. Nah, setelah itu ini akan memicu pembentukan awan tadi yang akan meningkatkan curah hujan yang berada di kawasan tersebut. Nah, setelah terjadi pembentukan awan ini, maka pada bagian barat Samudra Pasifik akan mengalami tekanan udara yang meningkat. Nah, di sini akan mengalami tekanan udara yang meningkat. Nah, hal ini akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan awan di atas laut di bagian timur Indonesia. Ini bagian timur Indonesia. Nah, hal ini akan mengakibatkan nantinya curah hujannya dikatakan jauh dari normal. Selanjutnya yaitu dampak terjadinya El Nino. Dampak yang paling dapat dirasakan dari El Nino yaitu adalah daerah yang mengalami kekeringan. Lalu daerah yang banyak curah hujannya dan ada juga daerah yang panasnya itu melewati nilai normalnya. Nah, dampak yang berbeda-beda ini disebabkan karena adanya perbedaan massa udara dan peredaran atmosfer di masing-masing daerah. Jadi, El Nino ini akan menyebabkan ketidakmerataan wilayah hujan pada berbagai daerah. Selanjutnya, dampak secara umum yang dapat dirasakan dari adanya peristiwa El Nino ini yaitu yang pertama, angin pasat timur akan menjadi melemah. Lalu melemahnya sirkulasi monsun, dan yang ketiga akan berkurangnya akumulasi curah hujan yang berada di wilayah bagian Indonesia, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan di bagian utara. Nah, sehingga cuaca ini akan cenderung terasa lebih dingin dan juga kering. Lalu yang keempat akan menyebabkan cuaca cenderung terasa hangat dan juga lembab di sepanjang daerah Pasifik ekuatorial tengah dan barat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Cynthia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang Indeks Osilasi Selatan atau SOI. Nah, ternyata El Nino juga berkaitan dengan perubahan tekanan di atas lautan Pasifik Selatan yang dikenal dengan osilasi selatan. Nah, istilah tersebut dikemukakan oleh Bapak Sir Gilbert T. Walker tahun 1924 yang digunakan untuk menyatakan tendensi naiknya tekanan di Pasifik, sementara tekanan di
daerah lautan India itu turun. Nah, indeks osilasi selatan atau Southern Oscillation Index (SOI) adalah beda antara fluktuasi tekanan bulanan atau musiman di daerah Tahiti dan Darwin. Rumus yang digunakan untuk menghitung SOI adalah SOI sama dengan 10 dikali PDIF dikurangi PDIFAF per SD PDIF. Nah, PDIF di sini adalah rata-rata tekanan permukaan laut di daerah Tahiti untuk bulan itu dikurangi rata-rata tekanan permukaan laut di daerah Darwin untuk bulan itu juga. Sedangkan PDIFAF adalah rata-rata jangka panjang PDIF untuk bulan itu. Bulan itu adalah bulan yang akan dihitung SOI-nya. Sedangkan SD PDIF adalah simpangan baku atau standard deviation PDIF di bulan itu. Jadi untuk menghitung SOI itu bisa menggunakan rumus ini. Yang selanjutnya adalah di sini ada gambar yaitu daerah atau Darwin yang di sini adalah Tahiti. Nah, daerah Darwin dan Tahiti ini adalah wilayah yang seringkali dijadikan sebagai stasiun-stasiun perhitungan SOI. Nah, indeks osilasi selatan (SOI) yang paling umum adalah didasarkan pada perbedaan tekanan udara dua stasiun terdekat yang mempunyai fase osilasi yang berlawanan. Kebetulan Darwin dan Tahiti ini berdekatan dan memiliki fase osilasi yang berlawanan. Nah, tempat-tempat yang umumnya dipergunakan adalah stasiun-stasiun yang dipergunakan dalam suatu wilayah. Contohnya di daerah tropis Pasifik Tenggara, seperti Pulau Ester, Apia, Samoa, Santiago, Puerto Chicama, dan Tahiti. Sedangkan wilayah yang berlawanan adalah Lautan Hindia yang bagian timur, seperti Darwin, Pulau Kokok, dan Jakarta. Dalam menentukan SOI tersebut terkadang dipergunakan rata-rata tekanan dari berbagai stasiun wilayah atau hanya satu stasiun pada masing-masing wilayah. Jadi, untuk menghitung SOI ini dapat dihitung salah satu saja yang bagian tropis Pasifik Tenggara, misalnya diambil yang Tahiti, lalu yang di bagian Lautan Hindia bagian timur diambil satu saja, contohnya Darwin, itu bisa. Namun bisa juga dipergunakan rata-rata tekanan dari berbagai stasiun wilayah. Jadi dihitung dulu setiap stasiun lalu dirata-rata. Seperti itu. Selanjutnya adalah, nah ini adalah gambar pola indeks SOI pada periode 2007 sampai 2019. Jadi ini hanya contoh saja. Nah, di sini pada 2007 nilai SOI-nya adalah masih relatif di kisaran 0. Lalu pada mulai di Januari 2008 itu mulai mengalami kenaikan sampai di titik tertingginya itu nilainya 20. Lalu di 2008 itu mengalami penurunan lagi, lalu penaikan, penurunan, penaikan, penurunan, dan penaikan dan penurunan. Nah, ini adalah nilai dari rata-rata 5 bulanan yang dihitung per tahun untuk SOI-nya. Jadi SOI mengukur perbedaan tekanan udara permukaan antara Tahiti dan Darwin. Indeks yang terbaik diwakili oleh indeks bulanan atau rata-rata harian serta mingguan. Nah, nilai SOI dapat berfluktuasi karena adanya fluktuasi pola cuaca di sekitar benua Australia bagian utara. Nilai positif SOI yang sekitar di atas plus 8, yaitu jika di atas 8, itu menunjukkan peristiwa La Nina. Sedangkan nilai negatif berkesinambungan di bawah sekitar negatif 8 mengindikasi adanya peristiwa El Nino. Seperti itu. Jadi jika rata-rata SOI-nya itu cenderung
rendah atau sampai di bawah -8 itu mengindikasi adanya El Nino, sedangkan kebalikannya jika nilainya tinggi atau di atas +8 itu mengindikasi adanya La Nina. Jadi kalau misalnya nilainya itu sekitar 5 atau 0 lurus seperti ini, maka itu masih normal gitu. Jadi tidak mengindikasi El Nino dan La Nina. Selanjutnya adalah El Nino Southern Oscillation atau ENSO. Nah, sebelumnya kan tadi SOI positif itu berkaitan dengan pasat di Pasifik kuat suhu dan permukaan laut tinggi di sebelah utara Australia. Nah, dalam keadaan SOI positif di utara Australia banyak hujan atau hujannya itu lebat dan sering. Sebaliknya, bila SOI-nya negatif di Australia Timur dan Utara, bagian Australia Timur dan Utara akan kering. Nah, di Indonesia yang berdekatan dengan Australia nanti juga akan kering karena tempatnya berdekatan. Lalu, bila El Nino merujuk pada sistem laut, osilasi selatan itu merujuk pada sistem atmosfernya. Nah, jadi karena keduanya merupakan suatu pasangan antara laut dan atmosfer, maka untuk menyatakan sistem pasangan atau interaksi laut dan atmosfer digunakan istilah ENSO, El Nino Southern Oscillation. Nah, jadi kalau untuk atmosfernya saja itu digunakan istilah osilasi selatan, tapi jika sudah pasangan antara laut dan atmosfernya, maka digunakan istilah ENSO. Jadi kan El Nino ini merujuk pada sistem laut, sedangkan osilasi selatan kan pada atmosfer. Jadi kalau keduanya itu digunakan istilah ENSO. Nah, selama periode anomali suhu muka laut yang ekstrim, El Nino berhubungan dengan osilasi selatan. El Nino adalah gejala di lautan, yaitu naiknya suhu muka laut. Sementara osilasi selatan adalah gejala atmosfer berkenaan dengan adanya osilasi tekanan di belahan bumi selatan. Nah, keterkaitan antara kedua gejala tersebut secara keseluruhan akan mempengaruhi parameter-parameter laut dan atmosfer lainnya. Jadi karena keterkaitan laut dan atmosfer yang sangat erat antara keduanya, sehingga kedua gejala ini dikenal dengan istilah ENSO. Dan ENSO adalah contoh yang sangat jelas dari interaksi laut dan atmosfer yang merupakan gabungan dari dua aspek. Jadi seperti itu untuk ENSO. Selanjutnya adalah indikator-indikator yang dapat digunakan sebagai prediksi munculnya peristiwa El Nino dan La Nina. Tanda-tanda El Nino dan La Nina dapat dianalisis dari hasil pengamatan di wilayah Samudra Pasifik dan monitor di wilayah lain yang biasanya mendapat pengaruh dari ENSO yang meliputi beberapa indikator berikut. Yang pertama, kejadian curah hujan dengan intensitas tinggi atau ekstrim dalam jangka pendek atau kekeringan ekstrim dalam jangka panjang. Jadi, perhitungan curah hujan ini bisa digunakan untuk memprediksi munculnya La Nina, karena La Nina itu kan lebih ke curah hujannya tinggi, suhunya menjadi rendah dan sebagainya. Sedangkan jika kekeringan ekstrim dalam jangka panjang itu bisa digunakan untuk memprediksi munculnya El Nino. Lalu, perubahan suhu muka laut di permukaan atau di kedalaman, lalu menghitung fluks panas yang tersimpan di wilayah tersebut sebagai asumsi energi yang tersimpan. Lalu ada indeks osilasi selatan SOI. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa indeks osilasi selatan ini
bisa dihitung dengan rumus sebelumnya, yaitu SOI sama dengan 10 dikali PDIV dikurangi PDIV per SD PDIV. Lalu tekanan udara di atas atmosfer pada wilayah tersebut, lalu jumlah perawanan yang terjadi di wilayah tersebut, maksudnya di sini adalah wilayah-wilayah mana yang rawan terjadi El Nino dan El Nina, atau rawan terjadi curah hujan tinggi atau kekeringan ekstrim. Lalu kekuatan dan perubahan angin pasat juga angin udara atas pada wilayah tersebut. Yang terakhir adalah kekuatan arus di Samudra Pasifik. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah La Nina. La Nina sendiri merupakan suatu kondisi penyimpangan atau anomali suhu permukaan laut di Samudra Pasifik, yang mana pada bagian tengah dan timur Samudra Pasifik ini suhunya itu lebih dingin daripada kondisi normalnya. Sebaliknya, pada bagian barat Samudra Pasifik suhunya lebih tinggi daripada kondisi normalnya. Hal ini disebabkan oleh aliran angin pasat timur yang meningkat. Nah, karena penyimpangan atau anomali suhu ini menyebabkan pada bagian barat Samudra Pasifik curah hujannya menjadi lebih tinggi atau meningkat. Sedangkan pada bagian timur itu menjadi kering, daerahnya menjadi kering. Daerah timur itu misalnya Amerika, sedangkan pada daerah barat itu misalnya adalah Asia, Australia, dan Afrika, termasuk Indonesia. Kemudian perbedaan keadaan normal dengan keadaan La Nina. Apabila dilihat sekilas, itu sebenarnya hampir sama, yang mana keduanya itu menyebabkan sirkulasi Walker menumbuhkan sebuah awan konvektif yang konvergen atau naik, yang mengakibatkan curah hujan. Namun perbedaannya karena pada bagian barat Samudra Pasifik ini suhunya meningkat, menyebabkan curah hujannya itu juga meningkat daripada kondisi normalnya. Kemudian proses terjadinya La Nina. Proses terjadinya La Nina diawali dengan angin di Samudra Pasifik ini yang meningkat. Angin di Samudra Pasifik yang meningkat ini merupakan angin pasat timur. Angin pasat timur sendiri adalah angin tetap yang bergerak dari daerah subtropik menuju ke ekuator atau khatulistiwa. Kemudian karena meningkatnya angin pasat timur ini menyebabkan massa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Maksudnya massa air hangat yang berada di wilayah timur Samudra Pasifik itu terbawa arus oleh angin menuju ke arah Pasifik Barat. Kemudian terjadi upwelling. Upwelling ini merupakan suatu kondisi di mana air dingin atau air yang berada di bawah itu naik ke atas. Nah, karena terjadi upwelling ini menyebabkan suhu pada bagian tengah dan juga timur Samudra Pasifik itu menjadi dingin dan terjadi La Nina. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah gambar proses terjadinya La Nina. Perlu diketahui terlebih dahulu, di bagian Amerika itu merupakan bagian timur, bagian Indonesia adalah bagian barat, dan di tengahnya ini adalah bagian Samudra Pasifiknya. Pada Samudra Pasifik itu kan ini ada warna merah, kemudian ini biru. Warna merah ini menunjukkan bahwa suhu permukaan pada Samudra Pasifik ini, samudra bagian barat ini meningkat. Terjadinya La Nina tadi pertama disebabkan oleh angin pasat timur yang berasal dari Amerika atau bagian timur meningkat menuju ke sini, menuju ke barat. Karena meningkat menyebabkan permukaan air Samudra Pasifik yang hangat itu terbawa ke bagian barat, sehingga suhu bagian barat itu ditandai dengan warna merah, meningkat, artinya meningkat. Kemudian terjadi upwelling, itu air yang berada di bawah yang suhunya itu dingin akan naik ke bagian timur sini, bagian atas di bagian timur. Nah, ini kan suhunya meningkat.
menyebabkan bagian barat, ini misalnya di Indonesia, di bagian barat itu terbentuk sebuah awan konvektif yang merupakan awan yang terbentuk akibat sinar matahari. Nah, awan konvektif ini menyebabkan curah hujan yang tinggi di bagian barat Samudra Pasifik, yaitu di Indonesia. Faktor-faktor penyebab El Nino dan juga La Nina. Yang pertama adalah anomali suhu yang mencolok di perairan Samudra Pasifik. Seperti dilihat di gambar, yang merah tadi merupakan suhu yang tinggi. Kemudian di samping-sampingnya itu berarti lebih rendah. Nah, yang di sebelah paling kiri ini merupakan kondisi El Nino, yang mana peningkatan suhu di Samudra Pasifik. Kemudian kondisi normalnya itu seperti ini, dan kondisi La Nina itu suhu di permukaan Samudra Pasifik sebelah timur itu lebih dingin. Kemudian pergerakan angin pasat Pasifik yang tidak normal. Maksudnya di sini apabila El Nino itu angin pasatnya itu melemah, sedangkan di bagian La Nina itu angin pasatnya itu meningkat. Sedangkan di keadaan normal angin pasatnya itu berjalan dengan semestinya atau berjalan dengan normal. Kemudian adanya perbedaan arus laut di perairan Samudra Pasifik. Seperti terlihat di gambar, pada keadaan La Nina. Keadaan La Nina terlebih dahulu, air dinginnya itu menuju ke arah timur. Mengapa demikian? Karena air hangatnya sudah berada di bagian barat, sehingga air dinginnya naik ke atas di bagian timur yang tidak ada air hangatnya. Sedangkan pada peristiwa El Nino, air hangatnya itu berkumpul di tengah, dan juga karena suhu permukaan Samudra Pasifiknya itu meningkat semua, sehingga menyebabkan air dinginnya itu berada di barat dan juga timur, sehingga menyebabkan pada bagian barat itu juga terjadi kekeringan. Kemudian kenaikan daya tampung lapisan atmosfer yang disebabkan oleh pemanasan dari perairan panas di bawahnya. Maksudnya di sini misalnya pada kejadian La Nina. Nah, kenaikan daya tampung lapisan atmosfer ini karena suhu atau di permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian barat ini kan meningkat, sehingga pembentukan awan konvektif itu juga meningkat yang disebabkan oleh kenaikan daya tampung lapisan atmosfer ini. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari terjadinya El Nino dan juga La Nina. Dari kejadian El Nino, dampaknya adalah angin pasat timur menjadi melemah, melemahnya sirkulasi monsun, kemudian berkurangnya akumulasi curah hujan yang berada di wilayah Indonesia, sehingga cuaca di daerah ini cenderung terasa lebih dingin dan juga kering, kemudian menyebabkan cuaca cenderung terasa hangat dan juga lembab di sepanjang daerah Pasifik di bagian tengah dan juga timur. Kemudian menyebabkan curah hujan di Indonesia itu berkurang. Nah, El Nino ini juga menyebabkan kekeringan di Indonesia. Dan juga apabila dilihat dari dampak ekonomi di bagian perikanan, itu hasil dari perikanan apabila terjadi El Nino di Indonesia, itu perikanannya juga menurun. Hal ini disebabkan karena plankton atau makanan dari ikan-ikan itu tidak bisa bertahan hidup pada saat keadaan El Nino ini. Kemudian La Nina, dampak yang akan diakibatkan oleh La Nina itu adalah menguatnya angin pasat timur, menguatnya sirkulasi monsun, kemudian di wilayah Pasifik bagian timur, akumulasi curah hujan menjadi berkurang. Hal ini akan menjadikan cuaca menjadi lebih dingin dan juga kering, karena pada bagian timur tadi
suhu di permukaan air lautnya itu lebih dingin daripada kondisi normalnya. Kemudian terjadinya potensi hujan yang tinggi yang terdapat di sepanjang perairan Pasifik ekuator barat termasuk di Indonesia, menyebabkan cuaca menjadi hangat dan juga lembab dan juga curah hujan yang tinggi. Nah, karena curah hujan yang tinggi ini juga menyebabkan berbagai dampak negatif. Misalnya saja terjadi berbagai bencana seperti banjir dan juga tanah longsor yang terjadi di Indonesia. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa peristiwa El Nino dan La Nina ini merupakan fenomena alam yang terjadi di Samudra Pasifik. Yang keduanya akan menyebabkan bencana pada daerah di sekitar perairan Samudra Pasifik seperti Indonesia tadi. Nah, daerah satu mengalami curah hujan yang sangat tinggi sehingga dapat menyebabkan banjir, sedangkan pada daerah satunya akan mengalami kekeringan yang luar biasa. El Nino tidak dapat dihindari namun bisa dideteksi, sehingga negara-negara yang berada di sekitar Samudra Pasifik sebaiknya melakukan persiapan mitigasi bencana ini. Terima kasih, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.